Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa Rasil yang berbahagia dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberkahi kita semua dan memudahkan segala urusan kita untuk mendapatkan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Ahiba'il kiram, masih kita membicarakan tentang ayat suci di atas ayat konstitusi. Nah, salah satu bentuk pewujudan atau implementasi daripada prinsip ayat suci di atas ayat konstitusi adalah yang terkait tentang kepemimpinan Islam. Nah, di dalam ajaran Islam, bahwa umat Islam itu tidak boleh mengambil pemimpin kecuali dari kalangan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dengan kata lain, umat Islam dilarang untuk menjadikan orang-orang di luar Islam sebagai pemimpin mereka. Nah, ini bisa kita lihat pertama firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 144. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 144 menyatakan, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Shadaqallahul azim. Luar biasa saudara ayat ini. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyerukan orang yang beriman. Hei orang-orang yang beriman. La tattakhidul kafirina awliya. Jangan sekali-kali engkau ini menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Min dunil mu'minin. Yaitu dengan mengabaikan atau menyampingkan orang-orang yang beriman. Artinya, selama ada orang-orang beriman yang baik, yang bagus, yang mampu untuk memimpin, nggak boleh kita mengambil orang-orang di luar daripada orang yang beriman sebagai pemimpin kita. Sampai Allah menyatakan, aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Artinya jika kamu, hai orang beriman, tetap berkeras untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, apakah kamu menginginkan untuk menjadikan bagi Allah alasan yang nyata untuk Allah menyiksamu, untuk Allah mengazabmu, untuk Allah memberikan malapetaka kepadamu? Na'udzubillah min dzalik. Jadi berdasarkan ayat ini tegas. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul kafirina awliya. Jangan sekali-kali kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin min dunil mu'minin. Dengan mengabaikan orang-orang yang beriman. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Adakah kamu menginginkan untuk menjadikan bagi Allah alasan yang nyata untuk menyiksamu? Jadi melalui ayat ini jelas. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwasanya orang beriman haram mengangkat orang kafir sebagai pemimpin mereka. Bahkan ada ancaman dari Allah. Kalau tetap bersikeras mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, maka Allah sudah cukup mempunyai alasan yang nyata untuk menyiksa, mengadab, dan mengirimkan musibah serta malapetaka darinya. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 51. Di mana wallahu subhanahu wa ta'ala qala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah menyatakan, hei orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan sekali-kali kau menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai pemimpin-pemimpinmu. Nggak boleh. Ba'duhum awliya'u ba'din.
sebagian orang-orang Yahudi dan Nasrani itu adalah pemimpin bagi sebagian mereka yang lainnya. Jadi artinya, biarkan orang-orang kafir itu memimpin orang kafir. Dan orang beriman harus dipimpin oleh orang yang beriman. Ajaran ini luar biasa. Artinya Islam sudah sejak lama mengajarkan kepada kita asas proporsionalitas. Contoh, di suatu daerah yang mayoritas masyarakatnya beragama Hindu, biarkan pemimpin mereka adalah orang-orang Hindu. Dan suatu wilayah yang lain yang penduduknya mayoritas adalah Katolik, biarkan pemimpin mereka itu dari kalangan Katolik. Dan suatu wilayah lagi yang mayoritas penduduknya itu beragama Kristen Protestan, biarkan pemimpin mereka dari kalangan Kristen Protestan. Begitu juga ada satu wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Buddha, biarkan pemimpin mereka itu dari kalangan agama Buddha, yaitu agama mereka sendiri. Ini kan yang disebut di era modern ini sebagai asas proporsionalitas. Nah, ternyata Islam itu sudah mengajarkan asas proporsionalitas ini semenjak Al-Quran diturunkan 15 abad yang lalu. Ba'duhum awliya'u ba'din. Yaitu biarkan orang-orang kafir itu menjadi pemimpin untuk sebagian orang kafir. Nah, adapun kalau wilayah itu mayoritas Muslim, ya harus dipimpin oleh orang Muslim. Nah, jadi kalau Islam memperkenalkan sistem semacam ini bukan sektarian, tapi ini merupakan asas proporsionalitas di mana Islam sangat menghargai seluruh umat beragama, saudara, dimanapun mereka berada. Subhanallah. Nah, jadi jangan salah paham. Dengan Al-Quran menyatakan begini seolah-olah ada tuduhan Islam ini sektarian. Islam ini ajaran rasis. Islam ini ajaran fasis. Astagfirullahaladzim. Bukan begitu. Justru ajaran Islam ini realistis. Nah, kenapa dikatakan realistis, saudara? Ya jelas realistis dong. Nah, kalau suatu wilayah mayoritas Hindu dipimpin oleh Buddha, ini kan tidak proporsional. Ini bisa memancing daripada konflik horizontal di tengah masyarakat. Begitu juga kalau mayoritas katakan Kristen, tahu-tahu dipimpin oleh Hindu, ini tidak proporsional. Jadi kalau mayoritasnya Hindu, ya pimpinlah dengan pimpinan yang Hindu. Mayoritas Kristen, pimpinlah dengan pemimpin yang Kristen. Nah, mayoritas Islam, pimpinlah dengan pemimpin yang Islam. Nah, ini petunjuk daripada ayat Al-Quran itu sendiri. Dan ingat, kalau ini kita langgar, ini bisa menimbulkan berbagai macam problem sosial, problem politik, problem ekonomi, problem agama. Dan ini sangat berbahaya karena bisa mengganggu persatuan dan kesatuan. Bahkan bisa mengancam daripada stabilitas, yaitu keamanan di berbagai bidang. Nah, selanjutnya Allah nyatakan, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Nah, barang siapa di antara kamu, hai umat Islam, dengan sengaja memilih orang di luar Islam sebagai pemimpin kalian, maka orang tersebut termasuk golongan mereka. Sampai Allah mengatakan, innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim. Artinya di sini ada ketetapan dari Allah. Kalau ada orang Islam dengan sengaja mengangkat orang kafir sebagai pemimpinnya, dia sudah termasuk orang yang zalim. Na'udzubillah min dzalik. Nah, yang ketiga, yaitu firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 23. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum fa ulaika humudz zalimun. Jadi dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, hai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kau jadikan ayah-ayahmu dan saudara-saudaramu sebagai pemimpin. Ini istahabbul kufra 'alal iman. Kalau mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Luar biasa ayat ini. Jadi Allah kasih tahu orang beriman, walaupun ayah kandungmu, walaupun saudara kandungmu, tidak boleh kau angkat mereka menjadi pemimpin kalau mereka bukan Islam. Nah, bayangkan, bapak kandung kita sendiri, ayah kandung kita sendiri, kalau tidak seakidah dengan kita, tidak seiman dengan kita, tidak boleh kita angkat menjadi pemimpin. Bagaimana orang lain? Nah, sampai Allah mengatakan mereka-mereka yang dengan sengaja menjadikan orang kafir sebagai pemimpin,
Walaupun orang kafir itu adalah ayah kandungnya sendiri, saudara kandungnya sendiri. Ulaika humudz zalimun. Mereka itu adalah orang-orang zalim. Nah, ahibba'il kiram, para pemirsa Rasil yang setia dimanapun Anda berada, hendaknya ayat-ayat Al-Quran seperti ini tidak disalahpahami. Ayat ini bukan ayat sektarian, ayat ini bukan ayat rasis dan fasis. Ayat ini adalah ayat yang realistis, ayat yang menjunjung tinggi asas proporsional. Ayat yang menempatkan mayoritas pada tempatnya dan minoritas juga pada tempatnya. Ayat yang ingin menjalin hubungan yang harmonis, yaitu antara mayoritas dengan minoritas. Bagaimana mayoritas menyayangi minoritas dan bagaimana minoritas tahu diri menghargai mayoritas, sehingga terjadi keharmonisan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah indahnya syariat Islam. Nah, jadi sekali lagi, bahwa ayat suci di atas ayat konstitusi pun berlaku dalam soal kepemimpinan dalam Islam. Tidak boleh seorang muslim pun mengangkat orang di luar Islam sebagai pemimpin. Karena itu ayo mantapkan hati kita, tancapkan dalam sanubari kita bahwa kita hanya akan mengangkat saudara seiman dan seakidah dengan kita sebagai pemimpin-pemimpin kita tanpa mengganggu orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita, tanpa sedikit pun mengurangi hak-hak daripada mereka-mereka yang di luar agama kita. Mereka yang di luar Islam wajib kita hormati, wajib kita hargai, tidak boleh kita zalimi. Saudara, sebagai bentuk toleransi daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ayo mari kita pilih pemimpin bagi kita yang seiman dan seakidah. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi